netizen, ketemu lagi sama kita di Perspektif Mahasiswa. Tempat di mana kita bakal ngomongin hal-hal menarik seputar dunia perkuliahan. Nah, kalau biasanya kita ngomongin soal pertemanan dan drama kampus, kali ini kita bakal ngomonginnya agak beda nih, karena kita bakal ngomongin tentang kesenjangan sosial dan ekonomi di kalangan mahasiswa. Dengan judul Perintis Bukan Pewaris, katanya sih kuliah kalau tajir seru, kalau enggak, nah pastinya aku gak bakal sendiri. Aku Carla dan bakal ditemenin sama narasumber kita. Halo Kak. Halo. Halo, boleh perkenalkan nama, latar belakang, juga mungkin kesibukan yang lagi dialamin belakangan ini. Oh, baik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Riko Rifati Fatul Muslim. Saya dari S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk kesibukan hari ini mungkin karena mungkin lagi libur lah ya, 3 bulan. Iya, lama ya lumayan. Ya lumayan lama, jadi di rumah aja sih, kayak belajar gitu, nonton video dari YouTube, belajar apapun itulah pokoknya. Kalau akangnya lagi aktif di lembaga nggak sih Kang? Untuk saat ini ya lagi aktif-aktifnya di satu lembaga di kampus. Kalau boleh tahu lembaga apa itu? Oh ya, untuk lembaganya saya itu masuk dalam lembaga galeri investasi di Sanggabuana. Oke, berarti lumayan nyambung ya sama topik yang mungkin kita mau obrolin hari ini. Nah, Semoga ya. Oke, jadi kali ini tuh kita bakal ngomongin soal kesenjangan sosial nih Kang. Nah, sebenarnya kita tim Perspektif Mahasiswa tuh kepikiran topik ini gara-gara ada anak kecil yang viral, tau gak sih, yang bilang bahwasanya katanya perintis tuh seru, katanya menantang, katanya. Yang di TikTok itu kan. Iya, dan tahu. setelah kita lihat di kolom komentarnya banyak pro dan kontra, dan ternyata di kalangan mahasiswa juga banyak gak sih kayak orang-orang yang ternyata punya privilege, yang punya keadaan ekonomi yang sangat nyaman, dan ada juga mahasiswa yang mungkin punya keadaan ekonomi yang lumayan struggle gitu ya. Nah, menurut Akang sendiri gimana sih keadaan mahasiswa sekarang tuh kayak dengan standar TikTok yang seperti ini gitu? Kalau menurut aku ya, karena ada standar TikTok ini tuh kan media sosial itu luas ya. Beberapa orang bisa sharing kehidupan mereka di media sosial. Sehingga ada beberapa mungkin kalangan masyarakat yang memiliki keinginan yang lebih atau memiliki ekspektasi gaya hidup yang lebih. Sehingga mereka memiliki suatu kayak keinginan dream gitulah. Ya, punya ekspektasi dan target baru gini ya. Karena nggak referensi dari TikTok tersebut, sehingga di situ memunculkan gap yang terjadi di kalangan mahasiswa. Nah, dari situ tuh saling pamer gitulah. Iya, jadinya kayak flexing ya, jadi banyak yang flexing. Jadi banyak yang pengen, terus kayak kok aku nggak bisa ya, kok aku nggak bisa sih kayak mereka gitu yang punya, misalnya contohnya HP-nya iPhone gitu. Iya. Nah, kalau menurut Akang dari segi akademik atau mungkinnya dari sosialnya itu ngaruh nggak sih secara akademik gitu? Kalau menurut aku sih ngaruh ya, soalnya kalau kita latar belakangnya berprivilege gitu, tentunya kita bakal disupport lebih gitu oleh orang tua. Dan yang aku lihat gitu ya di kehidupan sekarang tuh bisa dibedain dari mindset. Gimana tuh maksudnya? Dari mindset seseorang gitu. Misalnya kalau yang berprivilege itu dia sudah dididik oleh orang tuanya, diberikan mindset buat kayak gimana ya, sudah diajarkan cara menabung, cara berinvestasi, terus bagaimana cara mengelola aset. Nah, itu tuh fondasi dasar buat mahasiswa zaman sekarang untuk kedepannya gitu. Dari orang tuanya yang memiliki berprivilege. Berbeda dengan halnya yang mungkin belum berkecukupan. Belum berkecukupan dan belum berprivilege. Mereka tuh lebih dididik kayak lebih ke kerja keras, lebih ke disiplin. Itu benar-benar dapat di situ buat konsisten untuk mencari segelintir nafkah lah gitu. Iya, kayak fokusnya tuh beda ya jadinya. Kalau misalnya yang punya privilege tuh lebih ke mereka tuh tinggal ngikutin lah arus yang mungkin aja udah dibuat sama orang tuanya atau emang keluarganya yang berkecukupan gitu. Kalau misalnya yang kurang tuh mungkin mereka masih punya target buat ngebagian orang tuanya, buat ngebagian diri sendiri, kayak generasi sandwich gitu kan jadi masalah banget ya sebenarnya. Betul.
Nah, selanjutnya apa sih yang bikin kakak sadar bahwasannya kekuatan privilege ini tuh ada banget gitu? Yang bikin aku sadar kekuatan privilege ada itu kayak misalnya contohnya kayak kita sehari-hari di kampus kan, terus misalnya yang berprivilege itu pasti kan disupport penuh gitu ya. Yang paling sederhana sih contohnya kayak SPP kita, Ya. uang bulanan. Kayak aku ngerasa ngelihatnya tuh ada beberapa orang yang sudah melunasi kewajibannya. Itu kan di situ kita baru bisa ngumpulin tugas tuh. Ya. Nah, kasihan juga ke yang emang sebenarnya orangnya itu rajin, cuma latar belakangnya itu emang ada tunggakan kewajiban. Ya. Sehingga di situ tuh dia telat mengumpulkan tugas. Jadi dosen itu ngelihatnya kayak kenapa ini gak ngumpulin tugas, kenapa kayak gak rajin gitu, padahal dia anaknya benar-benar rajin. Ya. Jadi di situ tuh tertutup oleh tadi itu keterbatasan dia ya. Keterbatasan, iya. Oke, nah kayak itu tuh berarti kan secara akademik tuh kerasa banget ya. Iya. Nah, kalau Akang ngerasain gak sih kayak si kesenjangan sosial ini di kehidupan Akang gitu secara akademik ataupun secara sosial? Kalau itu sih ya kerasa juga, soalnya aku juga sempat bertemu kan ke beberapa orang yang emang aku tahu background hidup dia, dari topik kita ngobrol, terus pembawaan cara kita berbicara juga itu emang beda gitu. Kalau ngobrol sama mereka tuh kayak wah aku kayak nggak tahu apa-apa nih. Ya. Kayak wah dia ngobrolin apa kok udah ke situ topiknya, Kayak punya dunia sendiri iya, ya kayak jadinya. nggak nyampe lah. Iya. belum nyampe. Kayak wah pokoknya di situ aku. Nah di situ tuh motivasi buat aku terus belajar gitu, buat terus mencari tahu apa sih yang dilakukan orang-orang yang berprivilege itu gitu. Dan aku sedikit mulai mengikuti gitu, kayak salah satu contoh yang paling mudahnya itu kayak bangun pagi. Nah itu tuh rata-rata orang yang berprivilege itu bangunnya pagi-pagi gitu, dari jam 5 mereka sudah melakukan aktivitas kayak olahraga, terus sarapan, terus dari jam 9 tuh mereka mulai belajar tentang apapun itu. Mereka belajar dari mana aja, bisa dari YouTube, podcast, atau enggak mereka kayak ada ikut training gitu. Iya, mereka udah disiplin secara waktu ya. Mereka sudah punya jadwalnya sendiri setiap hari itu gitu. Oke, tapi pernah minder gak sih Kang? Jujur itu ada banget minder ya. banget. Apalagi kalau di perkuliahan tuh kerasa banget teman-teman, kayak kalau misalnya di SMA tuh kita masih kayak ya udah yang punya iPhone aja, yang Android aja. Kalau di kuliah gitu. tuh kayak benar-benar kerasa banget ya, kayak Kerasa banget gap antara mahasiswa yang berprivilege dan mungkin yang masih merintis lah istilahnya gitu ya. Nah, cara Akang buat mengatasi rasa minder itu gimana sih? Apalagi kalau misalnya yang bikin minder tuh teman dekat, itu susah gak sih sebenarnya? Iya, itu susah sih kalau teman dekat. Tapi seharusnya kalau teman dekat malahnya harusnya bisa lebih ngertiin gak sih? Kayak misalnya mungkin kayak ngasih minjem atau enggak kayak ikut merasakan lah. Ya. Kalau misalnya yang punya iPhone kita bisa ikut minjem, bisa ikut feel-nya kayak gimana gitu. Seperti itu. Kalau misalnya minder sama orang lain yang mungkin emang gak dekat gitu. Nah, yang cara kita buat menanggulangi perasaan itu tuh gimana gitu? Cara menanggulanginya kalau dari aku sendiri gitu ya. Kalau aku ngeliat yang punya iPhone gitu, ya udah gitu, cuek aja gitu kan. Kita juga punya HP. Sekali lagi kita ngelihat dari segi fungsinya dulu deh gitu. Mungkin itu juga bisa jadiin motivasi buat kita buat jadi wishlist gitu, buat kita bekerja lebih keras, buat misalnya buat pengen iPhone nih, ya udah kita kerja keras deh buat nabung buat beli iPhone gitu. Jadi sebaiknya kita jadikan motivasi aja untuk kedepannya. Buat kuncinya sebenarnya di kala gap yang besar ini tuh sebenarnya bersyukur enggak sih? Iya, kayak betul. Mau gimana pun arus algoritma di TikTok kita dan lain-lain, atau lingkungan kita di kampus dan lain-lain, yang penting kalau misalnya kita bersyukur sama apa yang kita punya mah sebenarnya rasa untuk adanya gap ini tuh berkurang. Iya, akan terminimalisir lah gitu. Iya, betul. Nah, kalau kita ngomongin soal biaya hidup mahasiswa, kalau mahasiswa tuh kita kerasa banget kayak boros gak sih? Kayak apa-apa uang. Asli, buat makan pun banget. Kayak
uang lagi dan lain-lain lah ya. Iya. Nah, bagian mana sih yang biasanya bikin berat gitu? Misalnya, kalau aku tuh kemarin waktu film itu aku lumayan ngeluarin uang yang effort gitu untuk memenuhi si tugas perfilman ini gitu. Kalau misalnya Akang di prodi Akang misalnya atau di lingkungan kampus Akang, kira-kira apa sih yang paling berat? Yang paling berat mungkin di bagian apa ya, kayak kita manage aja sih gitu, kapan kita ngeluarin uang buat kebutuhan kampus, kapan kita ngeluarin uang buat main, dan kapan ngeluarin uang buat biaya darurat. Iya. Nah itu tuh emang yang nggak bisa kita kondisikan, nggak bisa kita kontrol. Biaya darurat ini pasti ada. Kalau dari aku cara menanggulanginya, kita bagi uang jajan kita, misalnya yang seminggu kita taruhlah 100.000 mungkin ya, 100.000 kita bagi dulu nih kebutuhan sama keinginan. Nah kita kalau udah bisa ngebagi kebutuhan dan keinginan, kita ngatur keuangannya juga gampang. Kalau aku biasanya pakai metode 50, 50, 40, 30. Berapa persen tuh? 30, 70, 20, 10. Ya. Nah, 50%-nya buat kebutuhan, 30%-nya buat 40%-nya buat kebutuhan. Enggak, buat makan di kampus gitu-gitu, segala macam. Nah, yang 10% terakhirnya buat kita kayak nabung gitu, buat dana darurat. Iya. Kalau udah punya kalau udah punya patokan itu, kita bisa alokasikan ke yang lain yang 10% ini, misalnya kayak investasi gitu, kayak sedikit-sedikit lah beli saham gitu buat jangka ke depannya. Oke, kalau dari Akang sendiri udah mulai buat kayak tabung di saham gitu enggak sih? Kalau nabung di saham kemarin udah mulai nabung juga beberapa. Jadi ya gitu sih buat mengurangi inflasi juga. Oke. Terus kalau misalnya Akang kan dari KSPM nih ya. Iya. Nah, pengen tahu dong kalau organisasi KSPM tuh kegiatannya ngapain aja sebenarnya? Kalau kita di KSPM seperti organisasi pada umumnya, cuma kita ada satu divisi yang namanya itu Research and Education. Yeah. Jadi satu divisi ini tuh berfokus pada kita meneliti suatu jenis saham dan kita bagikan ke masyarakat banyak gitu lewat akun media sosial kita. Nah terus di bagian educationnya di divisi ini tuh kita saling sharing gitulah antara divisi riset ini sama anggota di KSPM. Cara analisis saham, cara analisis fundamental, analisis teknikal itu kita diajarin di situ. Berarti emang ada pembinanya sendiri gitu? Iya betul. Kalau misalnya prokernya biasanya ngelakuin apa aja sih? Proker gimana? Harian, bulanan? Apa tahunan? Proker bulanan deh, biasanya ngapain aja? Kalau bulanan kita biasanya ada kalau bulanan kita ada evaluasi tiap bulan, terus kita ada beli saham bareng. Nah itu kita mulai ngembangin itu tuh buat dari sekarang lah kita mulai nabung buat beli saham gitu. Kalau itu sistemnya kayak gimana? Kalau itu sistemnya nanti kita ngumpul nih semua di galeri, terus ada divisi riset yang tadi itu. Iya. Kayak ngejelasin hasil riset di bulan itu gitu, yang lagi bagus saham apa, yang lagi kurang bagus saham apa gitu. Nah nanti sama divisi riset itu dianjurkan, kalian beli yang ini aja bareng-bareng gitu. Nanti di bulan ini ditarik soalnya bakal ada prediksi bakal naik gitu. Berarti dalam satu akun tuh tapi yang ngelola bareng-bareng kayak gitu? Nggak satu akun, jadi masing-masing akun. Cuman ngelakuinnya bareng-bareng. Ya gitu. Menarik ya? Iya, kita lagi ngembangin itu sekarang. Nah tadi kan udah sharing soal tips Akang buat ngelola keuangan gitu ya. Nah kalau misalnya tips hemat sehari-hari menurut Akang efektifnya kayak gimana sih? Tips hemat sehari-hari gimana ya? Kayak kita lebih ke ngedepanin kewajiban kita dulu sih. Kewajiban kita di kampus ini kan kayak kuliah, mungkin makan siang gitu, kebutuhan jasmani gitu segala macam, beli minum. Mungkin kita lebih ke prioritasin itu dulu.
kalau misalnya emang budgetnya terbatas banget, Iya. kita di kosan dulu deh atau di rumah dulu deh selama beberapa minggu buat ngumpulin uang. Nah baru kalau kita sudah kumpulin dananya baru boleh kita kayak apresiasi diri lah gitu. Kayak misalnya main nongkrong ngelakuin yang kita suka gitu sih. Soalnya katanya nih ya, problem dari Gen Z itu kita tuh apa-apa self reward gak sih? Kayak Iya. baru sedikit, uas dikit, self reward. Kita beres ngerjain tugas dikit, self reward. Aku rasa itulah yang bikin kita tuh dianggap sebagai orang yang kurang hemat gitu dan kurang mengelola uangnya. Nah, kalau kata aku itu juga bisa jadi apa ya, bikin si gap ini tuh makin gede nggak sih sebenarnya? Iya, makin gede juga. Ya kan. Iya. Nah, terus dari semua yang kakak ceritain soal kesenjangan sosial dan strategi menghadapi biaya hidup ini, kalau boleh kasih satu pesan penting dan tips buat teman-teman mahasiswa di rumah, biar tetap semangat kuliah dengan kondisi ekonomi yang mungkin masih belum ideal, kayak gimana? Kalau dari aku sih kayak yang tadi ya, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Terus balik lagi, kita kewajiban kita untuk kuliah itu untuk apa gitu. Kalau misalnya kalau emang benar-benar buat ngejar karir gitu, ya kita maksimalin di situ gitu. Gimana caranya membuat strategi, gimana caranya lulus tepat waktu, Iya. lalu bisa mungkin hemat lah, baru nanti di akhir kita self reward. Dan lagi-lagi semuanya tentang memanage cara gimana memanage diri kita sendiri gitu. Iya. Cara mengelola self reward tadi, cara kita kapan harus serius dan kapan harus liburan gitu. Itu tuh benar-benar penting di dunia kuliahan ini gitu. Iya. Jadi kuncinya tuh kita harus punya goals ya. Dalam berkuliah ini harus punya goals. Kita goalsnya apa dulu nih? Kalau misalnya emang goalsnya emang buat meraih mimpi kita dan lain-lain, kita harus benar-benar fokus sama itu dulu, baru yang lain-lainnya Ya, gitu. baru self reward gitu. Iya, kita harus melihat dari kebutuhan dan keinginan yang tadi kita harus kelola gitu ya. Nah, menurut kakak gimana sih caranya mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda bisa saling support satu sama lain supaya lingkungan kampus bisa tetap positif dan suportif? Gimana caranya? Boleh diulang nih? Jadi gimana caranya mahasiswa dengan mungkin dengan latar belakang yang belum berprivilege bisa saling support gitu buat membangun diri mereka? Bisa saling support untuk membangun diri mereka. Mungkin yang pertama harus dilakukan, kayak kita jangan menutup diri gitu buat bersosialisasi, khususnya kedua belah pihak tadi itu, antara yang mungkin yang punya privilege atau yang emang belum berprivilege. Karena kan kalau dilihat mereka tuh kayak gimana ya, bersirkel gitu. Iya. Kayak yang berprivilege, udah yang berprivilege gitu, yang enggak ngerasa minder jadi ngumpul lagi sama yang enggak berprivilege gitu. Nah, menurut aku itu sih yang pertama, kayak membuka diri dulu, kita mencoba keluar dari zona kita dulu buat nyari tahu gitu-gitu. Jadi ya itu. Kalau misalnya dalam membangun bisnis, menurut akang bisa banget nggak sih? Membangun bisnis dari yang mana dulu? Dari yang mereka tuh kayak berkoalisi untuk membuat bisnis bareng-bareng, itu juga bisa jadi solusi nggak sih buat mereka sebenarnya? Bisa sebenarnya. Dari kedua kubu ini tuh ada korelasinya kalau buat membangun bisnis. Bisa jadi yang berprivilege nih, mereka jadi sumber modal buat usaha. Nah, buat yang belum punya privilege, mereka jadi tenaga kerjanya gitu. Jadi bisa saling berkolaborasi sebetulnya. Dengan catatan tadi itu, mereka harus berani membuka diri mereka dulu, jangan terus-terusan di situ, biar ini tuh bisa terjadi gitu. Iya, menutup gengsi lah ya. Iya, jangan sampai kayak nutup diri tapi dia malah jadi stuck gitu sama diri dia sendiri. Ya, mungkin gitu teman-teman obrolan kita. Gak kerasa udah hampir 18 menit kita ngobrol nih Kang. Dan kayak ini seru banget. Nah, ini obrolan yang menarik yang harusnya bisa dikulik lebih dalam lagi ya. Cuman mungkin kita segini aja kali ya Kang. Ya, mungkin cukup. Kalau mau ada tanya-tanya mungkin kita bisa bertemu lagi mungkin nanti ya. Iya, atau bisa hubungin Instagramnya Kang Liko. Boleh. Mungkin Instagram apa namanya? Aku boleh, atau dari KSPM boleh mungkin boleh Instagram KSPM aja ya. Kita tuh ada 2 Instagram. Yang pertama itu Instagram Galeri Investasi USB PKP. Yang kedua
ada Instagram KSPM USB PKP. Boleh di DM aja kalau mungkin ada yang mau nanya-nanya, mungkin ada yang mau lihat kontennya juga, silahkan. Ya, aku udah follow dan kontennya seru-seru banget, boleh dilihat. Dan pastinya Terima kasih. educational banget gitu. Dan mungkin ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman sebelum kita tutup si perspektif mahasiswa kali ini. Mungkin sedikit aja buat teman-teman yang masih menjalani perkuliahannya hari ini, tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah. Ingat kembali lagi. Kembali lagi kepada goals kalian ya. Kalian perkuliahan itu untuk apa? Jadi tetap bersyukur, jangan minder, jangan menutup diri. Kita ini kuliah gitu, kita udah enggak terbatas oleh waktu. Kita bisa eksplor apapun yang kita mau di dunia perkuliahan ini. Jadi eksplornya sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, makasih banyak ya Kang Sul yang udah nyempetin hadir di Sabtu hari ini gitu ya. Dan kayak happy banget bisa dapat banyak insight mungkin dari Kang Miko yang udah sharing-sharing tentang mungkin tips-tipsnya dalam jaga keuangan dan lain-lain. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan mungkin dengan topik yang lebih seru lagi gitu ya. Iya. Nah, teman-teman jangan lupa follow YouTube SBTV, IG dan TikTok di SBTV Sangga Buana TV dan SBTV Official. Karena ngulik cerita Seperti kita.